ulama Hanafi yang disebut Imam Hanafi, imam yang pertama. Ya, yang lahir beliau di sekitar tahun 80-an Hijriah. Fandur madhabuhum ta'afat. Nah, ini mengarahkan matan kitab ini kepada petunjuk di bawah. Al-Hanafiyah qul. Ulama Hanafi berkata, jadi bukan satu imam Hanafi. Ulama-ulama imam Hanafi qulu, makanya katanya qulu. Kalau qala imam Hanafi sendiri, tapi ini qulu. Ulama-ulama Hanafi mengatakan hukmu qira'atus surati aw salasati ayatin aw ayatin tawilatin wa ar-rujubu. Wajib hukumnya baca surat pendek maupun surat panjang di dalam salat yang 5 waktu, 2 rakaat yang awal ba'da Fatihah, hukumnya wajib. Tapi kita bukan mau membahas wajib menurut Imam Hanafi, nanti kepanjangan. Kita enggak dapat ilmu apa-apa karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Tidak dulu pemahaman Hanafi. Kenapa? Karena pemahaman Imam Hanafi antara fardu dan wajib itu berbeda. Beda dengan Imam Syafi'i. Fardu dan wajib itu sama hukumnya. Ya. Nah, mari kita tidak akan bahas masuk ke situ. Kita akan bahas ke yang jumhur ulama. Baik Bapak. Ini kan awal mukadimah berbahasa tentang baca surat dan tek-tek dongengnya nanti kita insyaallah pada cukup waktu kita bahas. Jadi kata Imam Hanafi, pada qira'atul dzalik fi raka'atin awalayaini min syaratil fardhi. Jadi hukumnya diwajibkan membaca surat di awal 2 rakaat salat fardu setelah Fatihah. Udah, tunda tuh kalau itu. Gitu ya. Tunda dulu. Baik, kita masuk ke berikutnya. Tapi imamnya ini masih terdapat Imam Syafi'i, Imam Maliki ya, sebentar. Man nasiya qira'atus syuratin. Masih Imam Maliki ini ya, bukan Imam Hanafi. Menurut Imam Maliki, man nasiya qira'atu syuratin wajib alaihi sujudus syahwi wa ila batalatis shalah. Tidak Pak. Kalau menurut Imam Hanafi, kalau kita lupa tidak membaca surat, gitu ya, wajib alaihi sujud syahwi, maka wajib sujud syahwi. Sedangkan di Imam Syafi'i sujud syahwi itu hanya untuk sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Dari mulai at-tahiyat sampai Rasulullah Muhammad, duduknya itu sunat ab'ad di at-tahiyat awal. Itu bukan rukun Pak. Untuk membuktikan begini Pak, kenapa itu dikatakan sunat ab'ad? Ulama mengatakan, Imam Syafi'i khususnya, karena dia bisa ditinggalkan tatkala kita masbuk. Juga. Tapi atayat akhir semua orang sholat mau masbuk mau mulai dari awal tetap atayat akhir dilaksanakan. Betul. Itu ya. Kalau kita mau diteliti, kenapa itu beda? Karena Bapak tatkala masbuk datang, pemistian kudu duduk, yang ngikutin imam aja. Itu kan, ditinggalkan kan sengaja tuh ditinggalkan. Kalau hukum nggak boleh ditinggalkan sengaja kan. Makanya hukum daripada membaca atahiyat awal dan duduknya itu adalah hukumnya sunat apa. Sehingga kalau Bapak itu lupa tidak atahiyat awal kalau sholat sendiri, udah berdiri tegak, Bapak turun lagi atas apa salatnya? Langsungkan aja, baru jongkok.
balik lagi bisa. Makanya seringkali kita kalau jadi imam lupa bacaan awal, subhanallah, subhanallah, udah berdiri pun masih subhanallah, subhanallah dulu, ikutin aja Pak. Nah sekarang ilmu. Kalau orang sudah berdiri tegak ke atas imamnya, imam kan tahu mungkin hukumnya. Kalau udah lupanya ingatnya udah berdiri tegak begini di atas, makmumnya berdiri, duduk, subhanallah, subhanallah. Ya, sekarang sudah dikasih tahu, jangan biarin aja, ikutin aja ke atas. Kalau bapak duduk sendiri agak awal nanti bakal sholat bapak, gitu kan? Ikuti, karena itu adalah sunat kalau ada air, imamnya telah nyampe ke atas, biarin aja kita duduk aja. Ini udah selesai 4 rakaat. Semuanya jangan imamnya kalau yang ke atas menambah kelima lupa misalkan, kita duduk tunggu imam turun ke bawah atau eliknya. Tapi kalau ada tahu, bapak jangan. Itu ya, ikutin aja imam. Walaupun benar itu ada bagian latihan awal, gitu kan? Karena imam lupa. Itu kita belok dulu ke situ ya. Karena ini adalah tadi Imam Maliki mengatakan wajib sujud sahwi. Menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu adalah kunut. Ya, karena kunut itu masuk ke af'alus shalat. Kunut, baca salawat dari kunut, baca Allahumma shalli Muhammadnya, baca awal alihinya, itu adalah sunat aba'an. Itu di dalam sholat yang lima waktu. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Nggak ditambah sejauh nggak apa-apa. Karena sudah hukumnya. Lainnya Imam Maliki wajib hukumnya. Itu ya. Baik. Teruskan Pak. Karena pada dasarnya jamaahirul ulama ana qira'atu ba'dal Fatihah sunnatun la tabtulu shalat bi tarkiyah la amdan wala syahwan. Mau sengaja, mau lupa meninggalkan sholat yang 5 waktu, gak baca surat, gak membatalkan sholat. Itu jamaahirul ulama. Jumhur ulama anna qira'atu ba'dal Fatihah sunnatun, baca surat sesudah Fatihah hukumnya sunat. La tabtulu sholat bi tarkiyah, tidak batal sholat karena meninggalkan tidak baca surat. La amdan, walaupun sengaja, wala syahwan maupun lupa. Masuk terus, kita urut satu persatu ya. Kata Imam Nawawi bahwa al-qadiyah al-badil ashabil malik wujubus syara'. Yang tadi itu ya. Kalau Imam Nawawi bahwa syadul madudun, tapi kata Imam Nawawi yang mengatakan bahwa Imam Malik wajib membaca surat itu syad madud tertolak. Bisa aja yang bohongnya muridnya, bukan Imam Malikinya. Itu penelitian Imam Nawawi, ahli muhadisin yang menciptakan Arba'inun Nawawi, hadis yang 40 itu Pak. Nah, kata Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi bahwa syadud madud tertolak. Gak mungkin Imam Maliki, itu hanya mengatakan dari ashabnya. Baik Pak. Bayang bagi wayuta akaduna ini. Bayang bagi wayuta akadu tartibus surat kama huwa bil mushaf. Bi ayyaqra bi raka'atil ula suratun summa yaqra bi raka'atis tsaniyah min surati ba'da. Maka seyogyanya kayak begitu, sebaiknya, sepantasnya, bahkan diuta'akadu, ditekankan, diharuskan tartibus surah, tartib surat kama huwa bil mushaf, seperti mana yang tertulis di dalam Al-Quran. Kalau ini baca kuliah kesorangan idajah, jadi tadi idajah kuliah misalkan baca awal asli al-qumut asli bayang dari min syurati wala yang akisu
bi ayyaqra syaratun fi raka'atil ula summa yaqra fi raka'atis tsaniyah min syaratin allati qablaha. Walau yang hadis itu tidak boleh dibalik. Bi ayyaqra sehingga membaca surat itu di rakaat pertama, summa yaqra fi raka'atis tsaniyah terus membaca surat di rakaat keduanya min syaratin allati qablaha dari surat yang sebelumnya. Apa hukumnya? Hadza khilaful aula. Hukumnya tidak sempurna. Atau tidak sah? Tidak sempurna. Li'atan masahib ratibun hakada. Imma bin nasi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma bi ijtihadis sahabah. Karena Al-Qur'an sudah disusun rapi awal yang akhir. Begitu keadaannya, apa menurut nasnya Rasulullah SAW petunjuk Rasul maupun ijtihadnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu adanya, tidak boleh kita lupa. Wala hadal amal, bagaimana kalau kita menyalahi apa yang tertera dalam mushaf Al-Quran? Tafridun kabiratun. Apa tafrid itu Pak? Lalai. Termasuk orang yang lalai. Dan kabirun, lalai yang besar. Walakin la fa'ala hadza fasalatu syariatun. Tapi kalau kalian melakukan itu, salatnya sah. Kenapa bisa disahkan? Kita baca dari lainnya. Ya. Kita kan ngaji, kalau di kitab kuning itu Pak, usul fikih itu dibahas yang pro, yang kontra, yang utama, yang tidak utama. Lalu nanti disimpulkan di belakang mana yang harus, tidak apa-apa. Tidak jadi bahasa apa. Qira'ati suratil Qur'an ghairul muratib. Membaca surat Al-Quran tidak nyusun seperti dalam mushafnya. Waqad sabata fi shahihi, karena sudah ada pernah Rasulullah SAW qaddaman nisa'u ala ali Imran wa fil qira'ah, pernah mendulukan surat An-Nisa daripada surat Ali Imran. Itulah. Tapi bagaimana? Kalau ini kita harus mengambil mana yang kita ambil. Kalau saya yang menyimpulkannya, wah nggak bisa Pak. Saya bisa apa? Makanya kata ulama ahli fikih, ulama usul fikih, wa huna masail fil Qur'an pada Fatihah Syekh Abdul Hamdi Bisyarlizat di dalam kitab Syarhul Jad, Muhammad Hamdi mengatakan iklam, ketahui oleh kalian semua. Ini endingnya di situ Pak ya. Blok, ini boleh, ini tidak boleh, ini gini, endingnya di sini Pak. Kalau kajian itu begitu Pak. Makanya ini sulit Pak kalau orang membaca satu pihak. Contoh ya, tentang boleh enggak baca surat pada Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kan enggak lagi ya. Tapi kadang-kadang kan ada Pak. Menurut kaul Imam Syafi'i justru di dalam kaul qadim disunahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ini tertulis di dalam kitab Muhadzab. Saya tidak bawa kitabnya Pak. 2 jilid Muhadzab. Diserahkan dengan kitab Mazmur. Tetapi ada dari hadisnya. Tetapi di dalam kitab Al-Um mengatakan, oh enggak. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa bacaan surat itu hanya 2 rakaat pertama. Pesannya tidak disunahkan untuk sholat fardu. Ini Pak ya. Ini untuk menguatkan ini. Walaupun
Masayib Biqiraati ba'da abad al-Fatihah Syekh Abdul Hamdi fi Syariza Ilam. Tahu ya kalian semua, annal masyhur lahu ayat tabasur kama warada fil mushaf. Sebetulnya yang disyariatkan itu tetap merujuk kepada pemahaman bacaan sunnah untuk yuratahu sur, berurutan surat itu kama warada fil mushaf, seperti mana kita baca dan lihat di dalam Al-Quran. Gitu ya mushaf itu. Fayaqra'u fi raqatil ula suratul muqaddimah ala raqatis tsaniyah, baca di rakaat pertama surat yang pertama, rakaat kedua surat yang kedua. Ada mustahabun, ini yang disebutkan jarian al-tartibil mushaf, berjalan sesejarian itu. Jarian itu kalau bahasa Sunda mah pembuangan sampah ya. Kalau bahasa Arab jarian itu berjalan ala tartibil mushaf, menurut tertibnya mushaf. Alladzi jara alaihi khulafaur rasyidin, seperti mana yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-masyhur fil madaib karamiyatul aqsudari. Nah, inilah yang disebut dengan jumhur ulama. Karena sahabat Nabi Sahih Muslim ada dalilnya, hadisnya kepanjangan, kalau baca ini dari hadisnya panjang. Itu ya. Bagaimana kalau kita ini sewaktu-waktu aja mungkin lupa, atau mungkin ayatnya tidak tahu susunan, ini ayat yang pertama ada yang kedua, atau mungkin pas gitu yang ingatnya ini gitu ya. Bagaimana itu yang disebut bikarahiyatil mudawwamatu ala dzalik. Kalau disebut makruh itu kalau kita mendawamkan, membiasakan. Muawwidatayn surat An-Nas dulu baru Al-Falaq gitu ya. Sebelum surat kuliah kulhu dulu, kan kuliah kulhu itu belakangan ya. Ya itu kalau sewaktu-waktu gak masalah. Tapi jangan dijadikan mudawamah. Makanya di sini disebutkan bikarahiyatil mudawwamati ala dzalik. Makruh kalau didawamkan. Berarti lawanan dawam apa? Sekali-kali lupa, itu dawamannya kan? Apa namanya? Lawanannya. Gitu. Fa inna fi mudawwamati ala dzalik mukhalifatus syari'atu dhahiratut tartib. Karena kalau kita didawamkan itu menyalahi aturan yang jelas, yang tertera, gak pakai dalil, gak apa-apa. Kalau habis Fatihah alif lam mim, habis alif lam mim kosolanya bil akhirati, setelah bil akhirati baca ayat kursi, yasin dan seterusnya gitu kan. Itu kan syariat dhahirah, gak usah pakai dalil apa-apa. Kata ulama, syariat dhahirah aja. Lihat yang salah, lihat yang kasat mata, yang dhahir kelihatan seperti itu, gitu ya. Masya Allah. Alladzi jara alaihi mushaf ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang sudah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kayak ini sudah nyampe ke situ ya. Jadi artinya nggak apa-apa, tapi jangan didawamkan. Kadang-kadang saya juga lupa gitu ya, baca misalkan sabihis, baca sebelum surat
sadis yang keduanya. Tapi kalau tahu dan ingat dan menyadari, ya kita harus nyusun gitu. Terlepas dari keceloknya dari ayat ini ke dari surat ujungnya ke ujungnya atau beda 10, bukan tertib harus kalau baca Al-Qur'an kudu asri, bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Kecuali kalau yang dianjurkan oleh Rasul. Kalau maghrib Rasul menganjurkan, bahkan bukan hanya maghrib aja, Rasul juga menganjurkan disunahkan salat subuh juga kuliah kulhu daripada yang panjang gak benar bacanya kata Rasul. Bahkan apalagi kalau maghrib lebih yutakadu, lebih ditekankan bacanya dengan banyak panjang maghrib itu kuliah kulhu aja. Saya pernah diprotes dulu ya, ini dari mana anak-anak, Pak, emang kalau ahli sunnah wal jamaah itu katanya urusan yang pendek-pendek, bukan begitu gitu. Dan kita harus tahu situasi kondisi. Cuma kamu mau nggak bawa sholat yang panjang? Mungkin kamu mau, tapi yang lain pertimbangan juga waktu. Kalau maghrib itu waktunya sempit. Itu ya, makanya Rasulullah SAW sholat yang 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak termasuk surat muakkad, goyang muakkad. Bahkan bahasanya baina sholataini, baina adzanaini sholatun fa insya kata Rasul. Inilah yang memang hadis ini tidak sahih, Pak. Di antara 2 adzan itu ada sholat, tapi kalau kamu mau 2 adzan itu apa? Antara adzan maghrib sampai sholat, antara adzan maghrib habis sholat adzan maghrib dan habis adzan isya, itu kan tidak termasuk makan, Pak. Goyang makan. Yang muakkadnya adalah ba'da maghrib sesudah isya. Sebelum isya dan sebelum maghrib itu goyang makan. Apa itu muakkad, Pak? Salat sunat yang lebih dianjurkan, yang lebih diharuskan, karena salat sunat itu bisa menambal kesalahannya salat fardunya. Begitu ya. Dan juga apalagi kalau imamnya baik bacaannya. Ada dalam salah satu hadis begini, Pak. Man tawaddo'a bil-ma'il jari wa shalla khalfal imamul qari faqad istahaqqa rahmatan. Barang siapa yang wudu di air yang mengalir, ya, lalu sholat di belakang imam yang bacaannya fasyihat, faqad istahaqqa rahmatan, maka berhak menerima rahmat Allah di dunia ini. Bari itu dunia. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, ya enak, Pak, dijamin surga. Kalau sudah ada rahmat Allah pada kita semua, itu ya. Makanya diusahakan gitu ya, fasihah dalam pembacaannya. Jangan jauh-jauh, Pak. Kadang-kadang kita masih susah mengucapkan walaupun itu kan kadang-kadang ya. Waladdallin, ada ya, waladdallin, itu salah, itu ya, waladdallin itu mad wajib mutasil, itu ya, makanya harus lain gitu ya. Waladdallin, habiskan dulu madnya, waladdallin, dan waladdallin itu sudah dicetok, dimasukkan gitu. Itu diantaranya. Maliki ya itu kan sebetulnya ada keterangan, Pak ya. Boleh dibaca pendek, Maliki yaumiddin, boleh dibaca Maliki. Kalau imam sebetulnya kalau saya memahami bukan berdasarkan imam, saya berdasarkan ilmu biladah, berdasarkan ilmu syarah. Di dalam kitab Alfiyah diterangkan ma itu bisa dibaca berapa kalimat.
Bisa dibaca Maliki, panjangannya dibaca Maliki, pendek semuanya. Bisa dibaca Maliki, li-nya panjang. Bisa dibaca Maliki. Itu ke qiraat sama. Ternyata Imam Hambali mengukuhkan. Makanya kalau yang bermadhab Imam Hambali itu di luar Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia enggak. Kalau di luar Saudi Arabia seperti di di Qatar, di di Kuwait, itu biasanya maliknya pendek. Maliki, jangan disalahkan. Asal tahu Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati tasjidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab harful musaddad kahar dua. Kalau tidak ditajidah berarti menghilangkan satu huruf. Hilangkan satu huruf berarti bisa mengeluarkan bermakna. Itu ya. Itu tentang sholat pembacaan surat ya. Kita mundur ke belakang Pak. Kalau kita mau membaca tentang masalah takbiratul ihram, semua mau makmum mau imam, kita tunggu dulu dan tergantung nanti Bapak ada pertanyaan tentang masalah bacaan surat tadi. Silakan kembangkan 2-3 orang, saya akan mempersilakan untuk bertanya. Sebelum itu saya akan menambah tentang takbiratul ihram. Mau imam mau makmum, baca takbiratul ihram itu minimal terkena diri sendiri, wajib hukumnya. Mengangkat tangannya sunnah. Jadi jangan kadang-kadang. Kalau madhab Imam Syafi'i, Allah gemuruh gak apa-apa Pak kalau sholat itu. Di belakang tuh gemuruh semuanya. Allah harus jangan. Begitu. Kecuali kalau takbir intiqal. Hanya imam yang disunahkan untuk terdengar nyaring suaranya, zahar suaranya. Makmum sama munfarid tidak disunahkan untuk dikencangkan takbir intiqalatnya. Karena beda takbiratul ihram dengan takbiratul ihram itu rukun sholat. Coba kita bahas. Rukun sholat ada berapa? 14, 13, 14 sama tumanina. Satu apa? Niat. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu dulu ya. Yang ketiga takbiratul ihram. Karena tidak sah takbiratul ihram harus berdiri, tidak boleh takbiratul ihram sampai duduk. Gitu ya. Jadi syarat takbiratul ihram itu kudu berdiri. Maka yang kedua syarat rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang enam. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat baca Fatihah. Karena di dalam sholat itu Pak ada rukun sholat, ada af'alus sholat, ada hayatus sholat. Kalau hayatus sholat nggak harus tambah diri sawi dan nggak harus apa-apa, biarkan aja lupa maupun sengaja, nggak jadi masalah, la hasil, nggak jadi masalah. Misalkan lupa tidak berdoa iftitah, ini wajah tuhnya, suratnya, baca doa di dalam ruku dan sujud, subhanallah bi'ala, subhanallah adim, subhanallah liman hamidah, rabbik firli. Gitu ya, itu kan surat ayat, gak juga apa-apa. Dalam assalamualaikum ada sunnah ayatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat, salamnya rukun. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tuh, gak apa-apa, baca juga. Daripada gitu baca atas salatnya gitu ya. Wazak bismillahirrahmanirrahim masmi syukurani wa bismi wa sallallahu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Enggak batal, asal sudah salam yang pertama. Itu.
Bagaimana ada yang menanyakan kemarin di ibu-ibu, bagaimana hukumnya wabarakatuh? Baca wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sunnah dalam sholat, tapi sunnah dalam sholat jenazah. Walaupun ada istilah ulama justru dibalik. Sunnah dalam sholat, tapi tidak sunnah dalam sholat jenazah. Itu istilah ulama. Nanti bahasanya panjang lagi lah. Sementara yang biasa aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi harus lagi menghadap kiblat. Jangan assalamualaikum udah berubah ini maka sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Yang nggak boleh bareng makmum itu bisa membatalkan. Ya, kalau bareng itu bisa membatalkan seperti takbiratul ihram. Allah imam, Allahu akbar. Barengnya imam, alnya makmum sudah membatalkan makmum. Tidak boleh bareng. Karena ada yang tidak sabar, apalagi mendahului. Ada yang wajib, ada sunnah bareng, gitu ya. Ada yang wajib bareng dalam sholat. Mana yang sunnah bareng? Amin. Imamnya kudunya baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata imam, amin bareng sama. Sunnah tuh. Sehingga kalau bareng imamnya imam dengan makmum, malaikat di belakang akan mengamini. Kalau sholat kita diamini oleh malaikat, dijamin rahmat Allah diberikan. Gitu Pak, karena di belakang itu ada yang sholat, apalagi sholat subuh. Malaikat yang 2 shift itu berkumpul dulu. Yang shift malam sholat subuh, yang mau menggantikan sholat subuh. Semua yang 2 shift itu berkumpul. Makanya kenapa sholat yang paling utama sholat subuh? Yang sholat yang sering kita malas itu. Gitu ya. Apalagi kalau rumahnya ber-AC, aduh, ampun. Apalagi kalau jam 2 baru balik dari pos sholat, gaplek. Gitu ya. Bangun itu susah banget. Makanya ulama diatur sholat tidur itu. Tidak baik bagi kesehatan, tidak baik untuk kehidupan kita kalau terlalu banyak begadang. Makanya jam 9 itu kalau tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali kalau kita bagian pada malam, bagian tugas malam, ada usahanya malam, ada kepentingan tidak? Itu ya, tidak ada kepentingan jam 9 aturannya udah tidur. Itu ya, karena yang 17 jam itu diatur itu di dalam fikih. Saya ditanya kesehatan, minimal 24 jam itu 8 jam. 7 sampai 8 jam dipakai tidur itu minimal untuk bisa mengembalikan badan kita ini fresh kembali. Gitu Pak ya. Jadi tadi masalah apa kita bahas? Takbir ya, takbir untuk ihram. Kalau menurut Imam Hambali takbiratul ihram itu Pak intiqalah wajib. Allahu akbar mau ruku wajib, Allahu akbar mau sujud wajib. Barabe Pak. Tapi kadang-kadang gilirannya tidak batal bersentuhan dengan bininya, ambil madhab Imam Maliki. Tapi prakteknya Imam Syafi'i. Kalau bahasa Cianjur mau buyut roket, Pak. Kepalanya rapi, badannya apa namanya? Raja hutan. Apa namanya? Raja hutan tuh harimau. Kalau giliran melihat takut dia. Jadi kepalanya kambing, badannya harimau. Kalau orang banyak Pak, saya punya teman, dia gak batal sama bininya, gitu ya, gak batal. Tapi salah praktek Imam Syafi'i itu campur aduk, namanya talfik, tidak boleh, itu dilaksanakan. Makanya beda-beda aturannya. Beda-beda sholat imam ini begini, gak ada masalah. Asal
kita mengikuti semuanya aturannya. Tapi ada yang perfect, ada yang tidak. Itu ya tentang masalah kembali kepada surat tadi. Ada yang keterangan yang mengatakan sholat baca surat ba'da Fatihah. Tadi kembali mengingatkan justru di kaul qadim itu Imam Syafi'i mengatakan itu disunahkan. Sekarang begini Pak, makanya pakai usul fikih. Kalau di dalam usul fikih bagaimana kalau ada pertentangan antara kaul qadim dan kaul jadid, mana yang harus dipilih? Kaul qadim itu kaul Imam Syafi'i juga Pak. Kaul jadid kaul Imam Syafi'i juga. Kaul qadim kaul lama, kaul jadid kaul pembaruan. Kenapa muncul dua di satu sosok ulama? Kenapa? Pak, dulu Imam Syafi'i hanya sebatas Madinah, Mekah, itu ulama. Setelah beliau keluar hijrah ke Irak, ke Iran, ke Turki dan segala macamnya, bahkan ke Afrika, ke Asia, semuanya menyerap seluruh para sahabat yang menyebar. Oh, ternyata ini pendapat yang paling kuat. Itu Imam Syafi'i itu begitu, sehingga muncullah contoh. Misalkan kalau qadim itu disunahkan kalau habis sholat maghrib, kalau qadimnya, kalau jadid ya, kalau jadid disunahkan untuk tidak lebih dulu baca wirid, langsung assalamualaikum berdiri sholat. Itu qadar. Ini hati-hati. Ini ulama harus melalui fatwa ulama. Karena tadi kan begini, kalau bertentangan jadid dengan qadim, Nabi jadi. Kok kenyataannya kita ini aurat dulu, enggak sholat sunat dulu. Bagaimana pendapat ulama itu? Pak, kata ulama bentarje, Bukhari, Nawawi, Ibnu Hajar, maka untuk sholat maghrib yang utama kaul qadim, kaul lama. Jadi aurat dulu, asal jangan keluar waktu sholat maghribnya, maka sholat sunatnya di dalam sholat, karena dia adalah mengikuti sholat fardu, harus sholat sunnahnya di dalam waktu maghrib. Tidak boleh auratnya terlupa yang apapun sudah dibaca, akhirnya sholat sunnahnya keluar daripada waktu maghrib. Gak apa-apa, asal jangan keluar dari waktu maghrib. Itu sebetulnya kaul qadim, tapi kata ulama khusus untuk maghrib. Yang lain-lain kalau ada pertentangan, maka harus diambil adalah kaul jadid, kaul pembaruan. Wajar kan Pak ya? Kaul lama itu akan kalah oleh kaul orde lama akan kalah oleh orde baru. Wajar kan? Tapi dalam hal itu kata ulama pentarjih, ini utama aurat dulu. Maka kita sudah diajarkan oleh para mursyid kita, para guru, para ulama kita, aurat dulu aja sadar. Tapi jangan nanti auratnya kemana-mana. Udah beres yang baca yang dianjurkan oleh Rasul, udah tambah zikir 1000 kali, tambah sholawat 500 kali, sampai sholat ba'danya keluar waktunya. Itu yang salah. Ada Pak grup tertentu habis sholat assalamualaikum guru dakwah sholat nggak sholat sunat, jadi nanti sholat sunatnya itu udah mau mendekati ada isya. Nah itu yang salah kaprah. Mau ngambil referensi dari mana itu? Gak ada gitu ya. Karena pada dasarnya sholat ba'da dan qabla itu sholat yang mengikuti seiring datangnya waktu sholat, masuk waktu qoblanya. Seiring mau habisnya waktunya sholat ba'da, waktunya sholat, maka habis pula waktu ba'danya. Maka tidak boleh keluar dari situ. Makanya disebut rotibatus sholat, sholat rawatib. Tidak boleh, kecuali kalau kita belum sempat. Makanya ngabuburit kemana-mana.
baca wirid yang biasa ada yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim. Maka ada gaya anjuran dari hadis Rasulullah SAW ini tertulis di dalam, bukan kitab hadis saja, tertulis di dalam kitab fikih, diterangkan bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, ba'da salat subuh 10 balik didawamkan. Gak apa-apa kata ulama, kata Imam Ghazali juga gak apa-apa sesudah baca astagfirullahaladzim baru la ilaha illallah 10 balik. Maka di dalam hadis itu disebutkan, sahih hadisnya disebutkan akan dihilangkan seluruh kejelekan, minimal itu akan diangkat derajat 10 derajat dan akan diberikan 10 kebaikan. Mau gak? Saya alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya ajarin mereka. Saya gak tahu tapi kalau saya tinggalkan di PGP itu apa masih mau baca itu. Selagi saya imam mengikuti, saya amanahkan kalau saya pulang harus terus dijalankan, karena Allah cinta kepada kita itu bukan karena banyaknya tapi dalamnya. Dia 10 balik kan kita akan ditaikkan, dan makanya kita kalau naik derajat ya gitu ya, bukan kita ajukan ke orang mau pengen naik derajat, itu nggak usah. Pada dasarnya kita dengan takwa aja insya Allah derajat kita akan naik. Itu ya. Apalagi orang kita berilmu, jadi Allah dalam Al-Quran orang berilmu itu akan naik. Dan kalau kamu mau melihat orang imannya tinggi, lihatlah keseringannya sholat berjamaah ke masjid. Kamu harus bersaksi kata Rasul, kalau seseorang sering sholat pergi berjamaah ke masjid, kamu harus bersaksi dia imannya tinggi. Berarti kalau orang yang gak pernah sholat berjamaah ke masjid, bisa kita simpulkan imannya itu aja, gampang. Karena kata Rasul, lihatlah pergi sholat berjamaahnya ke masjid. Subhanallah ya. Saya dulu Pak merintis usaha. Ini contoh ya, habis ini buat contoh kita. Gak bakal menghalangi kesuksesan ekonomi dan segala macam. Saya merintis usaha Pak. 3 bulan saya jualan sampai debu, gak ada yang mau melihat pun. Apa? Jualan motor. 4 unit motor 3 bulan gak ada orang yang melihat dia. Sampai debuan gitu, kebun-kebunan, gak ada satu orang yang mau. Tapi saya, walaupun saya dari kebun jam 12, jam setengah 12 situ, kalau saya pulang di jalan belum punya motor saya, tapi udah jualan motor, saya belum punya motor. Saya jalan kaki menuju sholat berjamaah. Saya terus gak pernah berhenti sholat berjamaah, terus. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa Allah menjawab dari sholat berjamaah kita. Gak usah aneh-aneh Pak. Apa? Sampai seperti kacang goreng Pak. Masih di mobil pun motor rebutan, dipegang di jalan. Saya pengen ini, saya pengen ini. Benar bukan bohong itu Mas. Bukan bohong, benar. Kejayaan gitu Pak. 10 juta, 20 juta sehari itu untungnya. Begitu Pak ya. Setelah itu jalan ya kita manusia Pak, kalau banyak duit Pak. Gak ada urusan siapa Pak. Lupa Pak. Iya, berjamaah di jalan lagi bawa mobil, bawa motor. Udah naik banyak duit, beli mobil, nganterin sini, nganterin sini. Motor di belakang naik mobil jam 1, jam 2 malam. Subhanallah. Tapi titik terakhirnya saya menangis Pak.
tersentuh-sentuh melihat orang pakai jas, pakai sorban, diiring sampai saya menangis. Kata saya, ya Allah, saya kapan begitu lagi? Demi Allah Pak, saya menangis di jalan. Ini naik mobil jam 1 malam, ada pesan habis undangan kali, diiring sampingnya. Saya dulu kan begitu, gak ustaz gitu kan. Nah, saya menangis Pak. Kata saya begini Pak, kalau memang ini harta akan mencelakakan saya, ambil ya Allah semuanya. Tapi kalau masalah bagi saya, pertahankan ya Allah. Alhamdulillah, tinggal celana kolor, habis semuanya Pak. Ya Allah. Begitu, yang dibahasnya apa? Ilmu. Saya bisa kenal dengan bapak-bapak di sini karena apa? Karena ilmu, bukan karena bos dealer. Karena ilmu. Sekarang saya bisa nyekolahin anak 7 anak. Karena apa? Bukan karena usaha yang besar itu, tapi karena ilmu. Jadi ilmu ini makanya Rasulullah SAW ditawarin memilih ilmu. Semua para ulama kalau ditawarin pasti memilih ilmu. Begitu Bapak. Selebihnya saya akan membuka pertanyaan. 1-2 orang mungkin yang belum mengerti Pak, silakan kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak apa-apa, kita tutup aja. Pada baik, ini udah jam berapa Pak? Sudah tutup aja ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak, dalam kesempatan ini mungkin saya tuh berprinsip begini Pak, sebelum saya tutup. Saya sudah mencorakan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti saya itu kadang-kadang siapa disalahkan, ini disalahkan. Ustaz ini gak senang suka nyalahin orang. Mungkin Bapak gak paham tentang kewajiban seorang pendakwah, seorang kiai. Gitu ya. Maka diwajibkan itu bagian daripada amal ma'ruf nahi munkar, untuk meluruskan apa yang saya ketahui. Maka insya Allah jadikanlah ruang ini ruang musyawarah kita, bukan ruang itu ya untuk egonya masing-masing, tapi kita untuk ruang bermusyawarah. Makanya kenapa saya selalu membuka pertanyaan itu ya, dan juga selalu banyak ustadz yang menanya juga ke saya lewat web. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak memuaskan gitu ya jawabannya. Itu aja Bapak-bapak yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang berberkah bagi kita semua. Amin. Salam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati Rasulillah ya subhanahu al-fadhil bi adadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini wa yuwafiqu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika ya karim wa yatina sultani Allahumma awsi sawaba ma qarana min kalamika al-adid wa min siratikal karim ila jami'il arwahina wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadi wa jaddatina wa masyayikhi wa masyayikhina wa walina wa min masyayikhil hadi ila maghribi bahliha wa bahliha min jami'il istimali Allahumma gfir lahu mu'afi wa afu'anhu wa suryubahu wa gfir dunubahu wa nawib bi rahmatillahi wa karami wa ila ruhil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddiqin wal furu'i wal mubashirin wa syadati subyatil muhaddiqina ila jami'il arwahina wa arwahi abaina wa ummahatina wa azadadi wa zadatina wa masyayikhi wa masyayikhina khususan amin warhamhu kama rabbayana shaghira wa ila arwahi man istama'una bisabati wa bi'asli wa jami'il muslimin wa muslimat fatan amatan min masyariqil ardi wal maghribi barri wa barri min jami'il shimali Rabbana
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana